Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wayandiki Adiaksa. Saya dari kelas 11 IPA 4. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Teman-teman pasti sudah sering mendengar tentang HIV atau AIDS. Tapi sudahkah kalian tahu apa itu HIV atau AIDS? HIV adalah singkatan dari Humano Immunodeficiency Virus. Adalah suatu penyakit atau virus yang menyerang sel darah putih atau limfosit yang ada di dalam tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan dari berbagai gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia karena infeksi dari HIV. Teman-teman, orang yang terjangkit HIV atau AIDS biasa kita sebut dengan ODA atau orang dalam HIV atau AIDS. Penyebaran dari HIV atau AIDS kini kian berubah. Dulu, orang-orang akan terpapar HIV atau AIDS paling sering karena penggunaan jarum suntik narkoba yang digunakan secara bersama-sama. Namun, kini orang-orang terkena AIDS dikarenakan seks bebas. Teman-teman, segala sesuatu penyakit pasti punya penyebab. Tidak ada bedanya dengan HIV atau AIDS. Beberapa penyebab orang terkena HIV atau AIDS adalah yang pertama, tidak menggunakan pelindung saat berhubungan seksual. Apalagi Anda yang sering bergonta-ganti pasangan, Anda harus berhati-hati. Yang kedua, melakukan hubungan seksual dengan orang yang terjangkit HIV. Yang ketiga, menggunakan jarum suntik yang digunakan secara bergantian dan bersama-sama tanpa disterilkan terlebih dahulu. Yang keempat, menerima transfusi darah dari orang yang menderita HIV. Dan yang kelima, ibu yang terjangkit HIV kemudian ia akan menurunkan HIV itu kepada anaknya. Virus HIV bisa berada dalam darah manusia, cairan sperma, cairan vagina dari ibu yang diturunkan kepada anaknya, dan juga melalui hubungan seksual. Selain daripada itu, HIV tidak bisa menular, seperti kontak sosial dengan penderita HIV, seperti berjabat tangan, makan bersama, menggunakan alat makan secara bersama, berkomunikasi, dan bertemu melalui batuk atau bersin juga tidak bisa menularkan HIV. Melalui gigitan nyamuk juga tidak bisa menularkan HIV. Teman-teman, gejala HIV bisa kita bagi menjadi beberapa fase. Fase yang pertama yaitu gejala awal. Pada gejala awal, mungkin kita tidak akan merasakan sesuatu yang signifikan berubah. Tapi dalam beberapa minggu, kita mungkin akan mengalami demam, sakit kepala, radang tenggorokan, pembekakan limpa, dan ruam kulit. Pada fase yang selanjutnya, kita tidak akan mengalami sakit yang sangat parah dalam 8 tahun, 9 tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun. Tapi seiring dengan meningkatnya virus yang ada di tubuh kita akan mulai mengalami gejala-gejala seperti pembekakan limpa yang sering merupakan menjadi tanda awal terjangkit HIV. Selain itu, kita akan mulai mengalami diare, kehilangan berat badan, demam, dan batuk atau napas kita yang sesak. Lalu fase yang terakhir adalah tahap infeksi akhir. Pada tahap ini terjadi dalam kurun waktu 10 tahun atau lebih. Pada fase ini, sistem imun tubuh kita sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Gejala ini kita sebut dengan AIDS. Beberapa gejala diantaranya berkeringat di malam hari, menggigil atau mengalami demam yang sangat tinggi, diare kronis, batuk kering atau napas yang pendek, penurunan berat badan yang sangat signifikan, serta pandangan kita menjadi kabur. Teman-teman, hingga saat ini belum ada obat yang digunakan untuk menyembuhkan HIV. Hanya saja ada beberapa jenis obat
yang bisa digunakan untuk memperlambat laju perkembangan virus HIV. Obat ini kita sebut dengan nama obat antiretroviral atau ARV. Obat ARV bekerja dengan cara memperlambat. Dia menghilangkan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh virus dalam menggandakan diri dan mencegah virus ini untuk berkembang dengan lebih cepat. Jadi, obat ini tidak dapat digunakan untuk mengobati virus HIV seutuhnya. Tapi obat ini hanya digunakan untuk memperlambat laju perkembangan virus HIV. Karena virus HIV ini belum memiliki obat yang bisa menyembuhkan, alangkah lebih baik kita lakukan pencegahan agar terhindar dari virus HIV ini. Beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, tidak menggunakan jarum suntik bekas orang lain. Kita harus menggunakan jarum suntik yang steril dan jarum suntik yang baru. Yang kedua, tidak bergonta-ganti pasangan. Kita harus setia dengan pasangan kita. Yang ketiga, menggunakan pelindung saat berhubungan seksual. Dan apabila teman-teman merasa terjangkit atau terinfeksi virus HIV, segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat, karena akan lebih baik bila kita mengidentifikasinya lebih awal. Mungkin itu saja video penjelasan HIV dari saya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih.